Shalom, membahas keilahian Kristus ini menarik ya. Justru kalau dikatakan dia bukan Tuhan, bukan Adonai, nggak mungkin dia disalib. Kenapa? Karena Yudais itu juga menganut yang namanya ehad, monoteis. Kenapa dia disalib? Karena oleh para rabi ultra ortodok itu, para Sanhedrin, dia menyamakan diri dengan Tuhan. Dengan klaimnya sebagai Ben Elohim atau anak Allah, dia menyamakan diri dengan Hashem Elohim Adonai Israel, Yahweh. Nah ini kan rusuh. Makanya dikatakan before Abraham was, I was. Ya koplak yang bilang gak percaya terus bilang dia cuma nabi, dia duit tunggal. Iya kan, orang stres semua. Makanya sudah disampaikan, berhenti main agama-agamaan. Kalau mau cari yang asli, cari pada sumbernya, kan seperti itu. Bahkan di dalam fraksi-fraksi Yudais itu macam-macam. Memang ada yang kehilat mesianik, percaya Yeshua Masih Adonai itu sebagai Mosia. Tapi ada juga yang Mosianya belum datang gitu. Cuma menganggap itu sebagai Yahuwah tuh, Yeshua tuh cuman sebagai anaknya Ben Yosef, anak tukang kayu gitu. Ya, ini sama seperti dulu zamannya Kayafas, Hananiel ya kan, yang menyalibkan gitu. Demikian juga kalau ada agama-agama yang rasul palsu, yang nabi palsu, yang menolak, ya kenapa? Karena tidak masuk dalam konsep mereka gitu loh. Karena apa? Berat. Seperti dibahas Filipi 2. Taat sampai mati, terus hukumannya yang dipilih itu yang paling berat, yang dipermalukan. Makanya dikatakan kita perlu memiliki iman sekalipun, iman meskipun Bapak tidak menjawab doaku, meskipun mujizat tidak terjadi, meskipun aku nggak sembuh, meskipun ekonomiku gini-gini, tapi hidupku tetap bersuka cita, joyful. Karena apa? Christ in us, hope of glory. Gitu. Ini baru kekristenan yang benar ini. Bukan Kristen piye, cemen, doa gak dijawab, wis gak tuan-tuanan, gak dapet jodoh, wis Abu Bakar ya entuk, sopo pun entuk, ngawur ini. Aduh, mental kayak apa lagi ini. Sekalipun tidak ada yang datang di mejaku, kamu udah lain, kamu jadi Kristen sekalipun. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak menghasilkan, aku tetap menyembahmu. Waktu iblis dengar itu, stres dia. Stres dia. Iblis gak ambil lu punya jam ibadah. Iblis gak ambil kamu punya lagu dan musiknya. Iblis ambil kamu punya gairah dari dalam. Supaya dia terus datang ke Tuhan dan bilang, kamu lihat semua gereja cacat. Kenapa lu? Dia terus mau bikin itu. Dia pikir Tuhan akan berubah. Dia akan terus. Makanya pelayanan ini yang paling diganggu terus. Dia akan terus datang ke Tuhan dan selalu bilang, gak pernah ada gereja. Kamu lihat mereka jatuh lagi, mereka bikin salah tuh. Gak pernah. Apakah Tuhan menyesal? No. Terkait persoalan kebebasan beragama di Indonesia. Sebenarnya masyarakat kita ini adalah masyarakat yang cukup plural, tapi seringkali karena hegemoni, karena mispersepsi, karena kurangnya pengenalan kalian atau pihak yang berbeda pandangan, berbeda agama maupun berbeda budaya dengannya, menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan. Oleh karena itu yang saya tawarkan adalah untuk adanya dialog, adanya pengenalan, untuk melihat dunia yang berbeda, melihat perspektif yang berbeda, melihat kepercayaan yang berbeda, melihat perjumpaan dengan rekan, dengan saudara sebangsanya yang berbeda, baik dalam pandangan teologis, di dalam pandangan berbudaya, maupun di dalam pandangan iman. Tadi kita sudah lihat bersama video dari Om Kris Manusama, saksi hidup kerusuhan Ambon. Itu loh yang namanya kristologi yang benar. Bahwa ketika kita menyadari bahwa kekristenan itu bicara salib, sangkal diri, kita tuh gak akan sibuk dengan urusan-urusan kita. Kita lebih lihat ke sesama. Negeri ini tuh butuh garam dan terang, bukan yang jago kandang, bukan juga yang jago-jago debat kusir, teologi gak jelas, bukan. Jadi berkat, jadi kasih, garam dan terang di dalam perbedaan. Karena apa? Gampang sekali negeri ini disulut oleh SARA.
Lah kan ajarannya Yeshua HaMashiach itu sebenarnya bicara tentang salib, itu kan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bukan perkara sakit sembuh atau miskin jadi kaya, bukan. Anda salah kaprah kalau fokus ke Kristenannya itu. Karena apa? Saya juga pengkhotbah KKR, kesembuhan apa, tapi saya sendiri sakit nggak sembuh. Ya fungsi ginjal, fungsi liver saya udah nggak seperti dulu. Tapi saya mau sampai akhir mau memberitakan tentang salib. Hidup saya jadi kesaksian. Walaupun mungkin saya dulu mendoakan orang sembuh, buat tanda-tanda spektakuler dan itu dibuktikan oleh data. Tapi ketika saya sendiri berdoa untuk saya dan saya tidak sembuh, itu justru saya paham bahwa memang Kristus itu nyata. Dia Adonai di hidup saya. Bahkan itu motivasi saya untuk jadi berkat sampai nafas terakhir saya. Mengapa demikian? Ya karena hari-hari ini gampang. Makanya kan dikatakan iman sekalipun, iman meskipun. Kalau hidup-hidupmu enak, engkau berkata Tuhan baik, itu gampang sekali. Engkau rajin beribadah itu gampang. Tapi kalau semua keadaan menjadi buruk, seakan Nuhub, bisakah engkau tetap mengasihi sesama? Bisakah engkau tetap menjadi berkat? Bisakah engkau tetap menjadi garam terang? Di situ letak salib itu. Makanya Yeshua HaMashiach, Adonai, Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Dia udah membuktikan. Dia contoh teladan Mesias yang sempurna. Taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi dia udah ambil jalan yang sangat-sangat tidak enak. Ini loh bukti Adonai yang sudah tidak dapat disangkal lagi. Pertanyaannya, maukah orang Kristen meneladani ini? Maukah yang percaya yang berkata dia sebagai talmidim, murid, disciple itu meniru gurunya, the master. Nah ini tadi loh. Jangan pusing-pusing masalah nama di atas segala nama atau kuasa atau hal-hal yang enaknya. Lah hal-hal yang gak enak ini loh, bisa gak kita tetap jadi berkat? Bisakah kita tetap menggerami bangsa ini? Ya, jadi perenungan kita ini ya. Oke, Tuhan berkati.